Doa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Monggo 7. Saya Budiman. Kami akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang fikih. Pandangan kita, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bid'ah adalah segala hal baru yang dikreasi sesudah Nabi Muhammad SAW, baik dalam urusan ibadah maupun adat. Segala perkara diseleksi apabila mengandung kesesatan dan kebatilan, maka itulah bid'ah yang dilarang Allah. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan seperti memakai tasbih, melafalkan niat, tahlil dan lain-lain tidak dipandang sebagai bid'ah karena mengandung unsur kewajiban. Pandangan tentang tafsir Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai larangan takbir hanya ditujukan kepada seseorang yang mampu melakukan istilah itu semuanya hanya pada satu bidang. Sehingga Kiai Hasyim Asy'ari berpendapat bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan istilah maka harus mengikuti salah satu dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Contoh pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang fikih. 1. Ijtihad. Kiai Hasyim Asy'ari mempromosikan konsep ijtihad merupakan upaya pemikiran dan penafsiran ulama terhadap hukum-hukum Islam. Beliau berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, terutama pada zaman setelah kematian Nabi Muhammad SAW, diperlukan usaha untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam situasi-situasi baru. Yang kedua, taklid. Meskipun mendorong ijtihad, Kiai Hasyim Asy'ari juga mengakui pentingnya taklid, yaitu mengikuti fatwa atau pendapat ulama yang lebih senior atau terkemuka dalam bidang fikih. Namun taklid tersebut juga tidak bersifat buta, melainkan harus didasarkan pada otoritas yang sahih dan berwibawa dalam bidang fikih. Yang ketiga, pemurnian ajaran Islam. Kiai Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya pemurnian ajaran Islam dari berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang fikih. Dia berusaha untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada zamannya. Yang keempat, pemahaman dasar ibadah. Kiai Hasyim Asy'ari mendorong pemahaman keseimbangan antara baik sibilitas dan ketegasan dalam penerapan Islam. Beliau menekankan bahwa dalam memahami fikih diperlukan kesadaran akan konteks zaman dan tempat, sehingga penafsiran hukum tidak bersifat kaku dan tidak relevan dengan realitas sosial yang ada. Lanjut. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang fikih. Yang pertama adalah Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu sebuah kitab yang mengupas tentang pentingnya menuntut dan menghormati ilmu serta guru. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan kepada kita tentang cara bagaimana agar ilmu itu mudah dan cepat dipahami dengan baik. Yang kedua adalah risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu pedoman bagi warga NU dalam mempelajari apa yang disebut Ahli Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat dengan Aswaja. Dalam kitab ini, Hadratus Syekh juga mengulas tentang beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat, semisal apa yang disebut dengan bid'ah,
menerangkan pula tentang tanda-tanda kiamat yang terjadi pada masa sekarang ini. Lanjut. Yang ketiga, karya Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang menjelaskan tentang yang ketiga, An-Nurul Mubin fi Mahabadi Sayyidil Mursalin. Karya Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang menjelaskan tentang rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut dijelaskan pula tentang sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang keempat, Ziyadatul Tariqat, kitab yang berisi tentang polemik beliau dengan Kiai Haji Abdullah bin Yasin Pasuruan dengan beberapa hal yang berkembang pada masa itu. Perdebatan terjadi pada beberapa masalah yang tidak sesuai antara perkataan Nahdlatul Ulama dengan Kiai Haji Abdullah bin Yasin Pasuruan. Lanjut. Yang kelima ada At-Tanbihatul Wajibat lil Maniyasna al-Maulid bil Munkarati, yaitu sebuah kitab tentang pandangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disertai dengan pembuatan maksiat atau munkar. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa pada zaman dahulu di sekitar Nabi, setelah pembacaan sholawat Nabi, para pemuda sekitar segera menuju arena untuk mengajukan ardian dalam hal bela diri atau pencak silat. Yang keenam adalah Daukul Misbah fi Bayani Ahmin Nikah, berisi pemikiran ataupun pandangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang lembaga perkawinan. Dalam kitab tersebut beliau menata betapa pada saat itu banyak pemuda yang ingin menikah, akan tetapi tidak mengetahui syarat dan rukunnya nikah. Yang terakhir ada At-Tiyatin Nahiyan Muqtab Wa'il Anam Wal Aqarib Wal Ikhwan, kumpulan beberapa pikiran khususnya yang berhubungan dengan ulama. Dalam kitab ini ditekankan pentingnya menjalin silaturahim dengan sesama serta bahayanya memutus tali silaturahim. Di dalam kitab ini pula termuat umum asas atau undang-undang dasar berdirinya Nahdlatul Ulama serta 40 hadis Nabi yang berhubungan dengan pendirian Nahdlatul Ulama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kita presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.